Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Ketika saya diundang untuk berbicara di sebuah webinar ini agak ragu-ragu juga sebetulnya. Tadi agak sedikit mengkoreksi Pak Irsal, kebetulan di saat ini jadi berkaitan dengan secara langsung belum sudah lebih dalam dijelaskan oleh Bu Dina Mela terkait dengan obat ikan terutama. Saya mohon izin mengenalkan sedikit 2-3 slide mengenai perusahaan tadi. Sekali lagi tadi background saya kan di Kargil ya, audiens sekalian, dan Kargil sendiri sebetulnya secara kalau kita lihat di bisnisnya cukup banyak dan nutrisi dan kesehatan hewan atau ikan adalah salah satunya di sini. Ada usaha lain termasuk juga di farm, kemudian juga di transportasi, trading, kemudian bahan baku, juga food manufacturing, kakao dan lain-lain. Lalu kalau kita bicara Kargil Animal Nutrition dan Health, itu ada 3 bagian sebetulnya terkait dengan pakan. Pakan di sini terkait dengan produk-produk livestock seperti pakan hewan poultry atau jenis-jenis hewan yang dipelihara di terestrial lainnya. Kemudian kita ada Kargil Aqua Nutrition yang fokus untuk hanya di industri ikan atau aquaculture. Kemudian juga sebenarnya ada Pak Irzal di Kargil juga sister company dari Kargil Aqua Nutrition sendiri. Kita juga ada perusahaan yang memproduksi obat-obatan untuk hewan, untuk aquaculture dan juga untuk manusia. Nah, kalau kita bicara Kargil, dia berdiri di tahun 1884. Saya coba loncat ke Indonesia di tahun 1972. 1972 itu Kargil Indonesia berdiri pertama kali, dan itu fokusnya di poultry atau poultry animal feed. Kemudian sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu pakan aqua masuk, dan di 2015 aquaculture memiliki divisi tersendiri ketika Kargil mengakuisisi salah satu perusahaan pakan aquaculture di Eropa, IWOS, sehingga muncullah Kargil Aqua Nutrition. Dan sampai sekarang Kargil Aqua Nutrition masih ada, dan kita di Indonesia punya salah satu innovation center, dan kebetulan posisinya di Bogor. Itu mungkin sedikit mengenalkan Kargil ya, karena mungkin jadi pertanyaan karena Kargil kan lebih terkait ke nutrisi dan ini terkait dengan obat ikan webinar. Balik ke topik, dari topik yang diberikan ke saya, mungkin ini ada 2 poin yang nanti akan saya sharing terkait perkembangan industri aquaculture dan mengapa kita memerlukan obat-obatan untuk ikan atau aquaculture, dan jenis-jenis obat ikan yang umum dipakai, lalu strategi aplikasinya apa. Waktunya 15 menit, jadi coba saya percepat ya. Kalau kita bicara produksi aquaculture, tadi sempat disinggung oleh Pak Dekan. Kita lihat report FAO 2020 produksi aquaculture dan perikanan tangkap di 2018 itu sekitar 180 juta ton di tahun 2018. Dan aquaculture tersendiri itu merepresentasikan 47% dari total produksi. Artinya apa, kalau kita bandingkan dengan perikanan tangkap yang sudah eksis sejak tahun 50-an, sudah 20.000 ton, kemudian 80.000 ton mereka di tahun 1982 sampai sekarang stagnan. Lalu di aquaculture dia tumbuh sangat pesat di tahun 1990 masih kurang dari 20 juta ton, kemudian sekarang 80 juta ton atau 87 juta ton tepatnya ya. Dan oleh karena itulah aquaculture disebut sebagai the fastest growing food production sector, bisnis
salah satu bisnis di bidang produksi makanan dengan pertumbuhan paling cepat. Karena kalau kita bandingkan antara perikanan tangkap dan aquaculture, 50%-nya sudah lebih dari 50% dari seluruh produksi perikanan ini digunakan untuk makanan. Sedangkan perikanan tangkap juga tidak hanya untuk makanan, tapi juga digunakan untuk untuk industri lain. Contohnya tepung ikan, minyak ikan, sehingga itu tidak 100% jadi konsumsi akhir oleh manusia. Jadi berdasarkan informasi ini, banyak sebetulnya perusahaan atau industri ingin terjun ke industri aquaculture karena melihat potensi yang ada. Tapi ada tantangannya. Tantangannya kalau kita bagi, ada beberapa, di antaranya mungkin genetik atau pembenihan ya, lingkungan, juga ada kesehatan, lalu manajemen budidaya itu sendiri seperti apa, dan juga nutrisi. Ini tantangan kita. Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan produksi aquaculture. Tadi kalau kita lihat produksi selalu meningkat, tapi selalu ada challenge ini tentang kesehatan dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari tantangan yang ada ini, ada peluang. Salah satu peluangnya adalah obat ikan. Kenapa saya bicara obat ikan? Obat ikan mungkin tidak hanya terbatas pada kuratif atau pengobatan, tapi juga bisa tadi Bu Dina Mela sudah menyebutkan bahwa imunostimulan dan lain-lain itu salah satu bentuk obat ikan. Nah, obat ikan itu sendiri terhubung atau terrelasi dengan lingkungan, contohnya probiotik bisa diaplikasikan ke kolam, atau di nutrisi ikan itu sendiri kita punya peluang di obat ikan, juga pengobatan kesehatan. Nah, sebetulnya bisnisnya cukup besar di sini, dan kalau kita bicara ke industri pakan, banyak juga pakan yang sudah meluncurkan pakan-pakan dengan imbuhan atau obat ikan di dalamnya. Dan ini sekali lagi industri yang sangat besar ya dari nilai uang, dari nilainya. Kembali ke obat ikan. Kalau kita bicara pengertian obat ikan ini adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati ikan, artinya ini kurasi, lalu membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh. Dan kalau kita bicara memodifikasi proses kimia, ini tidak hanya kuratif sebetulnya. Sehingga kalau tidak salah di keputusan menteri ya, saya tidak tahu apakah sudah diubah atau belum, karena ini sebelum 2015 saya ambil informasi ini. Di obat ikan itu sendiri ada beberapa jenis. Obat terbatas, antimikrobial, contohnya antibiotik, antifungi, antiprotozoa, dan lain-lain. Lalu ada juga obat bebas terbatas, contohnya disinfektan. Dan yang ketiga, obat bebas untuk dijualbelikan seperti imunostimulan, probiotik, prebiotik, simbiotik, obat alami, enzim, yeast, dan lain-lain, atau asam organik. Dan kalau kita saya tidak punya versi terbaru, tapi ada di versi ini, kalau kita lihat jenis-jenis obat ikan dan jumlahnya, saya mungkin bilang di Indonesia produknya bisa ribuan. Ini yang terdaftar, dan mungkin yang tidak terdaftar lebih banyak lagi, dan perusahaan yang meregistrasikan pada obat ikan ada di sini mungkin juga jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan. Lalu bagaimana ketersediaan obat ikan di pasar? Banyak sekali sebetulnya. Kalau kita cek di Google obat ikan, ya kita search ya, akan muncul berbagai jenis obat ikan, dan kebanyakan sih untuk ikan hias kalau di sini. Lalu saya tidak ada foto di Indonesia kebetulan. Ini salah satu foto di toko obat ikan di negara lain. Mereka jual berbagai jenis obat ikan, probiotik, antibiotik, herbal, dan lain-lain. Banyak tersedia. Dan tidak hanya online atau di toko, saat ini juga banyak perusahaan yang mendistribusikan secara langsung, terutama di industri budidaya intensif, sebagai contohnya di industri udang. Banyak supplier juga yang mendatangi pembudidaya menawarkan produk obat ikan, dan jenisnya sangat banyak sekali. Jadi kalau ketersediaan saya kira sangat besar di Indonesia. Dan memang permasalahan kita, mungkin nanti Ibu Ratna bisa
menjelaskan terkait regulasi, karena di antara berbagai produk tersebut memang ada yang terregistrasi dan saya kira juga banyak yang tidak terregistrasi. Jadi mungkin dari pihak KKP juga bisa melakukan pendampingan atau pengawasan terhadap hal ini. Lalu sebetulnya apa saja produk obat ikan yang ada di pasaran? Saya akan bicara tiga kelompok seperti yang tadi di aturan kementerian tadi, diantaranya obat terbatas, kemudian yang bebas terbatas dan bebas. Yang kalau kita bicara obat terbatas, antibiotik contohnya tadi sudah disinggung oleh Ibu Dina Mela, bahwa di antibiotik ini ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang sebetulnya. Yang dilarang seperti nitrofuran dan turunannya, kemudian kloroform, yang terkenal adalah chloramphenicol, ini jelas dilarang. Sebelum tahun 2000-an atau di awal-awal 2000-an kita masih menggunakan beberapa jenis obat ini di salah satu industri budidaya kita. Namun saat ini memang sangat dilarang, apalagi untuk produk-produk ekspor. Kemudian yang diperbolehkan ini bisa disebutkan terbatas dan harus mengetahui, memperhatikan fungsi, waktu luruh, residu, terutama untuk produk-produk yang untuk ikan-ikan konsumsi. Kalau kita lihat di sini yang masih diperbolehkan salah satunya golongan tetrasiklin, makrolida, dan pinon, enrofloxacin. Ini masih boleh. Chloramphenicol juga diperbolehkan. Tapi sekali lagi ada limit residu yang terutama untuk produk-produk ekspor ini sangat diperhatikan. Lalu antibiotik ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dina Mela bahwa ada kemungkinan resistensi bakteri patogen. Ini yang bisa menjadi concern kita semua. Mungkin pernah mendengar istilah superbug atau patogen yang sudah resisten dan tidak mempan lagi diobati oleh antibiotik. Efek negatif lain misalkan karsinogenik yang paling ditakuti dari chloramphenicol contohnya. Ini salah satu beberapa informasi mengenai antibiotik. Lalu apakah di aquaculture masih digunakan? Kalau kita bicara di aquaculture, industri salmon mungkin kita bisa sebutkan salah satu industri aquaculture terbesar di dunia. Salah satunya spesiesnya adalah salmon. Mereka sendiri masih menggunakan, tapi mereka menggunakan pertama antibiotik yang diperbolehkan, yang kedua dosisnya saat ini mereka sudah menurun, artinya dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, saat ini mungkin sudah mulai berkurang. Dan yang ketiga, antibiotik mereka punya istilahnya seperti apoteker atau dokter hewan yang dia bisa mengatur berapa jumlah antibiotik yang diberikan dan kapan waktu luruhnya tersebut akan hilang, sehingga ketika komoditas ini panen dan dipasarkan, si antibiotik sendiri sudah hilang. Nah ini di industri skala besar memakai ini, tapi dengan catatan adanya pengawasan yang sangat ketat tadi. Lalu yang kedua, industri ikan hias. Industri ikan hias ini saya kira cukup banyak ya, terutama untuk mengobati beberapa penyakit. Lalu bagaimana dengan udang dan ikan air tawar? Di udang sendiri sebetulnya ada yang diperbolehkan seperti golongan tetrasiklin, juga bukan chloramphenicol, tapi chloramphenicol itu juga diperbolehkan pada dosis tertentu. Namun memang sangat berbahaya jika ini dibebaskan ya, dibebaskan dalam artian diperbolehkan ya, karena saat ini industri udang komoditasnya adalah untuk ekspor. Kemudian kalau dibebaskan, tidak semua pembudidaya itu memiliki dokter hewan atau apoteker yang bisa memberikan takaran, dan biasanya jika untuk ekspor itu mereka harus punya sertifikat bahwa ini pernah diberikan antibiotik berapa lama, kemudian waktu luruhnya berapa lama, itu ada yang bertanggung jawab. Di kita belum ada. Jadi kalau ini kita bebaskan sebetulnya akan sangat berbahaya. Di ikan air tawar mungkin ya anekdotnya, karena ini ikan air tawar konsumsinya kita sendiri, jadi pengawasannya tidak seketat kalau
produk-produk tersebut diekspor, sehingga saya kira kita bisa menemui lah penggunaan antibiotik di budidaya air tawar. Dan kalau bicara bahaya antibiotik, sudah banyak, kalau kita searching di internet banyak sekali ya, bisa disebutkan antibiotik resisten itu lebih buruk daripada Ebola. Kemudian juga ada informasi ada sekitar 23.000 orang meninggal karena superbug, artinya patogen yang tidak bisa diobati, karena kita bisa sebutkan bahwa di negara-negara maju di Eropa atau Amerika, mereka mungkin sangat jarang menggunakan antibiotik. Jadi ketika mereka mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung antibiotik atau bakteri penyakit, ketika menginfeksi mereka itu sudah tidak mempan lagi, dan itu sangat berbahaya sekali. Dan masih banyak lagi kalau kita searching mengenai superbug dan antibiotik resisten. Tadi saya kira sudah dijelaskan cukup baik oleh Ibu Dina Mela juga alurnya, bahwa antibiotik itu di aquaculture dia tidak hanya sebetulnya teresidu di ikan konsumsi itu sendiri, tapi bisa juga dia leaching ke perairan, dan ketika leaching ke perairan dia juga bisa teresidu di ikan-ikan alam atau mungkin ke perairan umum. Kalau perairan umum ini nanti bisa ke tanaman dan lain-lain ya, air minum, sehingga antibiotik ini sebarannya bahaya antibiotik untuk resisten itu sendiri sebetulnya bukan hanya untuk budidaya ikannya saja, tetapi juga untuk manusia. Jadi mungkin penggunaan antibiotiknya di aquaculture sedapat mungkin dikurangi, bahkan dihindari dengan menggunakan alternatif obat-obat ikan yang lain. Lalu yang kedua itu golongan obat ikan yang bebas terbatas. Contohnya adalah disinfektan. Disinfektan juga cukup banyak. Ada alkohol, quaternary amonium, peroksigen, halogen, phenols, aldehid, dan lain-lain. Fungsi mereka umumnya merusak membran atau mengoksidasi. Dan kalau kita bicara di aquaculture, produk yang paling umum dipakai adalah BKC, kemudian H2O2, kemudian ozonisasi di beberapa industri, Oxon, KLPS, kaporit ya, iodoformi, iodin. Ini paling umum digunakan, terutama di industri berskala besar, misalkan di tambak udang dan lain-lain. Tapi saya kira seperti kaporit, BKC itu juga diperlukan di industri aquaculture lain, misalkan ikan hias untuk mendisinfeksi akuarium dan lain-lain. Ini mungkin bisa dilihat bahwa hampir semuanya adalah merusak membran sel dan membuat kebocoran sel. Nah, lalu ini yang mau digunakan yang tadi saya sebutkan, salah satu tambahnya adalah mungkin potasium permanganat. Kemudian kalau kita lihat cara aplikasi di lapangan di tambak udang, atau mungkin ini tidak hanya di tambak udangnya, di ikan, di akuarium lain itu sama, dia bisa diaplikasikan di dinding tambak untuk mendesinfeksi permukaan, juga bisa digunakan untuk mendesinfeksi air budidaya, lalu untuk sanitasi, cuci tangan, menggunakan KML4 untuk food dip dan lain-lain. Ini yang umum digunakan di dunia aquaculture dan jenis-jenisnya. Lalu kalau kita bicara efikasi, karena mungkin ada beberapa negara yang sudah bukan mengurangi pemakaian beberapa jenis disinfektan, dan ini bisa jadi juga terkait dengan efikasinya sendiri. Kalau kita bicara efikasi disinfektan, yang paling mudah dibunuh itu adalah envelopvirus. Envelopvirus itu kalau di budidaya udang, contohnya white spot, kemudian juga virus flu itu kalau tidak salah envelopvirus juga. Kemudian gram positif bakteria, ini juga mudah dibunuh oleh disinfektan, terutama golongan klorin. Ada virus non envelop, fungi dan lain-lain. Dan paling sulit salah satu adalah prion atau virion. Virion itu adalah virus yang bebas ya, dan itu agak sulit karena ini salah satu jenis protein dan sangat sulit dihancurkan. Dan ini
Ini terkait efikasi dari yang tersulit dihancurkan oleh disinfektan dan mudah. Ini juga sebagai sharing pengetahuan bahwa penggunaan disinfektan itu belum tentu bisa menangani semua patogen yang ada di aquaculture. Kak Pun kalau Anwar, kita bicara, ya, mohon maaf, waktunya mohon diperhatikan. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Wida. Kalau kita bicara potensi efikasi disinfektan juga, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, penggunaan disinfektan juga belum tentu bahkan lebih baik dibandingkan kita diamkan begitu saja. Karena ada report yang menyebutkan setelah aplikasi ozon, klorin, bahkan UV di Vibrio parahamilitosus sebagai patogen juga bahkan naik gitu. Dibandingkan kalau kita lihat di gas ini didiamkan selama 5 hari dia turun sendiri. Karena itu juga terkait juga mungkin hal ini ya, efikasinya kalau dia di air laut, klorin juga efikasinya menurun, misalkan pada pH 8 dia hanya 20%. Dan ada report yang lain dengan adanya bahan organik, tanpa adanya bahan organik mungkin klorinasi akan sangat efektif untuk membunuh patogen ya. Contohnya bakteri Vibrio. Namun ketika dia ada bahan organik dan perairan umumnya ada bahan organiknya, efektivitasnya akan sangat turun. Dan ketika dia dilakukan, si bakteri justru akan bertambah tinggi. Kalau kita yang ketiga bicara aditif ya, yang obat ikan bebas, ini banyak macamnya. Ada yeast, vaksin, probiotik, fitogenik. Tadi fitogenik ini herbal, kemudian vitamin, kitin, liver tonic, asam organik dan lain-lain. Ini bisa diaplikasikan langsung ke ikan, perendaman, penyuntikan beberapanya, dan umumnya diberikan di pakan, baik dicampurkan di lapangan atau melalui pabrik pakan. Kemudian juga ada beberapa jenis ini, aditif ini diaplikasikan langsung ke air, misalnya tadi melalui perendaman ya, juga probiotik dan umumnya fungsinya untuk bioremediasi. Nah ini aplikasi di aquaculture, yeast, vaksin, probiotik, ini semua ada di industri. Produk-produk seperti ini cukup banyak di pasaran dengan fungsi yang seperti berbagai macam fungsi ya. Dan sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah bijak dalam menggunakan dan sesuai dengan fungsinya. Ini contoh saja penggunaan aditif di budaya ikan dan udang, misalkan pada saat penebaran dan panen, yang umum kalau di udang mungkin umum sekali penggunaan probiotik dari awal hingga akhir, penggunaan mineral, kemudian probiotik di pakan mungkin dia hanya di separuh produksi, dan di pakan, di pabrik pakan sendiri sudah memasukkan beberapa jenis vitamin, mineral, dan bahan aditif. Kalau strategi, ini contoh strategi saja, misalkan fibrosis pada udang. Vibrio adalah patogen utama di budidaya udang, dia terkait dengan beberapa jenis penyakit utama, IMS yang saat ini merebak, white feces yang saat ini merebak, dan beberapa jenis lain. Sangat banyak kalau kita lihat simptomnya, dan bakteri ini sangat oportunis dan virulensinya meningkat di lingkungan. Kenapa saya bisa sebutkan meningkat di lingkungan? Ada report dari salah satu jurnal bahwa Vibrio itu sendiri saat ini di perairan umum dia tidak menambah virulensinya, tapi karena terjadinya pemanasan global atau kenaikan suhu perairan, dia kesulitan untuk bertahan hidup. Ukurannya dia lebih kecil dibandingkan pada umumnya dan lebih mudah mati, tapi karena itu dia mengeluarkan atau mensekresikan racun lebih banyak untuk bertahan hidup. Jadi penyakit-penyakit udang tadi, saya balik ke sini, bisa jadi muncul seperti itu. Lalu strateginya apa? Beberapa strategi yang bisa dilakukan yang sudah diaplikasikan di lapangan, misalnya dengan probiotik, asam organik, herbal, fitogenik ya, atau fermented yeast dan lain-lain. Tapi sekali lagi, produk ini tidak harus diaplikasikan semua. Saya kira strateginya adalah melihat saja fungsinya sama, tinggal nanti dianalisa mana yang memiliki fungsi lebih banyak atau sesuai dengan keperluan. Probiotik saja kita ambil contoh di sini, lactic acid bakteri atau bakteri asam laktat ya. Untuk preventif dia oke. Untuk kompetisi preventif itu kalau kita lihat di sini ya, si bakterinya dulu dimasukkan, terus kita masukin patogennya, itu masih oke untuk menghambat. Lalu
kalau kita, menjulang ini adalah Vibrio parahemoliticus, dan ini bukan ini menghitung jumlah sitokinnya, artinya dia aktif, sehingga kalau kita lihat dengan preventif si sitokin ini dia akan lebih sedikit muncul. Di kompetisi artinya di bersamaan, diberikan bersamaan di salah satu media, di media budidaya, di kultur dia pun bisa menekannya. Tapi ketika sudah pengobatan, treatment dan lain-lain, di beberapa jenis dia tidak bisa. Sehingga memang harus diperhatikan juga berbagai jenis yang ada di lapangan ini, sesuaikan dan sesuaikan fungsinya juga metodenya untuk pemilihan. Anwar, mohon maaf, waktunya habis. Iya, silakan. Terima kasih. Oke, bahan baku yang menghambat bakteri, contohnya Streptococcus. Bahan-bahan menghambat bakteri Streptococcus contohnya bisa vaksin, untuk asam organik, probiotik, fitogen. Ini beberapa strategi yang bisa dilakukan di budidaya ikan nila. Atau di KHV misalkan, untuk penyakit virus ikan dan udang mungkin beda pendekatannya. KHV bisa menggunakan vaksin, tapi di udang yang hanya memiliki imun non spesifik, kita banyak menggunakan imunostom dan stress reducer. Pemilihan aditif sektor produsen dan konsumen juga harus tepat ya, harus lihat permasalahannya, harus diuji obatnya, didaftarkan. Kemudian juga si pemakai juga harus menganalisa, tidak asal menggunakan, tapi mereka juga harus pintar memilah dan menganalisa, dan tidak overdosis tentunya. Saya kira itu sebagai slide terakhir kesimpulan. Industri obat ikan sangat penting, saya pikir, untuk keberlanjutan aquaculture, mengingat tantangan-tantangan tadi yang ada. Lalu obat ikan yang terjadi di pasaran sangat banyak, tapi kita diperlukan pendampingan dan pengawasan, sehingga memang nanti layak diedar dan tidak merugikan pembudidaya. Jenis obat ikan tidak hanya kuratif, tapi juga preventif. Dan sebagai pengguna atau pembudidaya juga menggunakan obat ikan, sesuaikan dengan permasalahan, analisa fungsinya, lalu gunakan dengan bijak. Dan ini beberapa potensi mungkin yang nanti kalau ini dibagikan bisa dibaca potensi untuk obat ikan di udang, di ikan konsumsi, dan ikan hias. Saya kira itu saja dari saya, Bu